Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani fillah asyhadakumullah, sekedar mengingatkan malam ini kita masuk tanggal 28 Dzulqa'dah. Besok malam Selasa 29 Dzulqa'dah, dan insya Allah menurut perhitungan hisab malam Rabu sambil menunggu pengumuman hasil Dewan Itsbat yang akan diumumkan oleh Bapak yang mulia Menteri Agama kita, Letnan Jenderal Purnawirawan siapa? Rapat Fakhrul Razi. Saya harus ingatkan, sebatas mengingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh semua perawi hadis kecuali Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al amalus sholihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al ayyamil ashar. Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, qala walal jihad fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in min dzalik. Tidak ada hari-hari di dalam satu tahun. Tidak ada hari-hari di dalam satu tahun yang amal soleh di dalamnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang amal soleh di dalamnya tidak ada hari-hari dalam satu tahun. Satu tahun usianya 355 hari menurut kalender Hijriah. Tidak ada hari-hari dalam satu tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jadi mulai besok malam Rabu itu insya Allah. Wallahu a'lam. Mungkin sahabat kaget
ada amal yang paling dicintai. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Wallahu alam ya. Sepengetahuan para sahabat, amal yang paling tinggi itu zarwatus sanam, ibarat punuknya unta yang di atas punuk tadi tidak ada anggota tubuh yang lain, itu jihad maju ke medan perang. Sehingga mereka bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah, maju ke medan perang, yuqatiluna fisabilillah fayaktulun wayuktalun, alternatifnya pilih salah satu di antara dua, membunuh musuh atau dibunuh musuh. Maju ke medan perang dalam rangka li'i'la'i kalimatillah yang dikerjakan di luar tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu nilainya kalah dengan amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang muslim antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, meskipun cuma memasukkan, ini tambahan saya bukan sahabat ya, kertas berwarna pink ada gambarnya Bung Karno dan Bung Hatta untuk nyaur utang. Napa Pak Warso? Uang 100.000 itu nilainya lebih tinggi dari jihad fisabilillah. Apabila jihad fisabilillah tadi dikerjakan di luar tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jawab Rasulullah, iya. Sing ora kemecer gitu. Itu mestinya muhasabah. Introspeksi. Di mana ya iman saya ya? Diiming-imingi oleh Rasulullah dalam sebuah hadis sahih. Tadi saya sebut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ad-Darqutni, oleh Imam Ibnu Sunni, oleh Imam Ibnu Hibban, oleh semua perawi hadis kecuali Imam Muslim dan Imam Nasai. Amal yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu mengalahkan jihad fisabilillah. Satu saja amal yang bisa mengalahkan, amal yang dikerjakan oleh seseorang antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Apa itu? Rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Seorang laki-laki, saya boleh uraikan, mempelanai kuda atau untanya, mempersiapkan sanggurdinya, pedang dan tombaknya, panah dan busurnya, maju ke medan perang, dan beritanya seperti ditelan bumi. Walam yarji' bisa imindah, dia berangkat maju ke medan perang dan tidak ada beritanya lagi. Artinya mati syahid di medan jihad. Meskipun dikerjakan tanggal 11 Dzulhijjah sampai akhir Dzulqa'dah, ini nilainya mengalahkan amal yang dikerjakan antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini diteruskan apa, melanjutkan materi kemarin, apa, mengupas lockdown. Enggak, saya itu reposo sampai sekarang. Kan lalu itu diberitahu ada salah satu masjid di Boyolali itu belum dibuka karena menunggu surat izin dari penguasa masjid tertinggi, yaitu KUA.
merinding itu ya. Apa bicarakan Ahmad Purnomo yang sempat kecewa. Wis mundur dioyak-oyak kon maju ya gelem salah ya. Akhirnya diundurkan. Pilihan nomor 1, 2 apa 3? Saya mengingatkan ini, mari bersama-sama. Yang nomor 1 aja Pak Terhebia. Iya. Kalau ini wis bolak-balik mulia kan. Sikapilah para ulama antara hari Rabu, bahkan malam Rabu ketika maghrib sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah insyaallah sampai Jumat ba'da asar menjelang maghrib tanggal 10 Dzulhijjah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Waalaikumsalam. Sikapilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu seperti kamu mensikapi Asrul Awakhir di bulan Ramadan. Kalau di Asrul Awakhir itu kita bisa khatam Al-Quran 3 hari, atau mungkin 4 hari atau 5 hari, dan diusahakan termasuk infak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang keutamaan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Pertanyaan itu saya modifikasi supaya lebih mudah dicerna. Ditanyakan kepada beliau, ayyahuma afdal, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan tanggal 1 sampai 10 Ramadan. Beliau menjawab 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lebih utama. Tidak ada hari-hari dalam 1 tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah. 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan 1 sampai 10 Ramadan. Selanjutnya, mana yang lebih utama antara 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 11 sampai 20 Ramadan? Jawabannya sama. 1 sampai 10 Dzulhijjah lebih utama daripada 11 sampai 20 Ramadan. Yang ketiga, pertanyaannya tidak pas seperti yang saya sampaikan, cuma saya susun supaya lebih mudah dipahami. Tapi intinya ke sana. Mana yang lebih utama antara 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan 21 sampai akhir Ramadan? Ini jawab beliau, sebetulnya janjane fil haqiqah isme terofek apa itu kesyawirah. Sebetulnya 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lebih utama dari 21 sampai akhir Ramadan. Tetapi berhubung antara 21 sampai akhir Ramadan itu ada malam yang khairun min
yang khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang para ulama memperselisihkan. Pokoknya asrul awakhir, satu malam di antara malam-malam tadi. Kalau agak dikerucutkan tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Kalau lebih mengerucut lagi ya tanggal 27. Tapi di sana memang ada khilafiyah. Berhubung antara tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang kapan turunnya diperselisihkan oleh para ulama, maka 21 sampai akhir Ramadan itu lebih utama daripada 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini di antara amal soleh ya, amal soleh itu masih ingat ya, makana sawaban kholison. Amal soleh adalah amal yang sawaban, yang benar. Ukuran benar itu cuma satu dari langit. Bener mung gue menungso, bener mung gue wong akeh, bener mung gue enggak ada itu. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran dari amal soleh itu amal yang benar. Ada petunjuknya, ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Aku tak ngijoli internet apa ethernet? Ternet itu cara desa. Lah iya, enggaknya. Tak ngijoli siji sing kayak huruf L itu. Iluruin ngedeng. Oh, kayak anu ya itu ya, kayak petel itu ya. Itu amal soleh itu. Amal soleh. Saya tak urun usuk satu, saya tanyakan beli sekilas tadi di pangan raya iya. Saya juga loh, ini orang yang pernah ke rumah saya ya sedikit. Kok ya itu tadi internetnya itu kok medun sidik. Saya minta tolong kepada seorang ya yang paham tentang dandan-dandan itu. Dia malah bawa apa itu namanya, sehingga buka skop itu apa? Oh. Yang itu yang di lebok itu diputar itu tray lah di lebok itu lu kok melebu terus laki wah ini anu Ustaz ini yuk ganti padha Baitul Makmur niku lho. Ternyata itu jadi ya alhamdulillah ya tidak terlalu parah, tidak terlalu 10 sampai 15 juta lah itu. Tapi ya yang ganti. Ini masya Allah ya. Pun insya Allah nek do kemecer karo tanggal cicita kan tekan 10 itu bisa andung bubar ora rampung. Lah nek urung rampung ya ora kemecer tegese. Di antara yang dianjurkan oleh para ulama, untuk mengisi nilai-nilai 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan amal soleh tadi saya sebutkan. Makana sawaban khalisan, amal soleh itu amal yang benar. Benar itu ukurannya dari Allah, gitu ya. Masang paku neng dalan merejekeni itu
tumrap oknum. Nah, oknum ya. Tumrap oknum tukang tambal ban. Tetapi melihat paku dengan kecepatan mungkin 40 atau 60 per jam mandek grek, distandarkan ke belakang ambil paku, itu amal soleh. Amal soleh. Neng nek nyumbang wong mantu itu kelumrahan. Nyumbang wong mantu itu tasyabuh bil kufar, ikut-ikutan orang kafir. Dulu pernah saya sebutkan namanya kado. Kado itu bukan bahasa Jawa, bahasa Prancis itu ya. Mudengku ya kudu siji kuwi tok. Meskipun yang kita masukkan ke dalam amplop itu 100.000, itu bukan amal soleh. Bukan amal soleh. Karena tidak sawaban, tidak berasal dari sana. Rekoso toh. Yang amal soleh itu justru memasukkan amplop ke dalam kotak rumah orang yang sedang kematian keluarga. Ning biasane malah fotone Pati Murah, fotone Antasari, paling dhuwur fotone Imam Bonjol sing jenggoten. Ini ya, jadi walik-walik ya. Kalau kiblat kita itu bermacam-macam walik-walik. Wong kepaten itu yang mestinya yang diberi uang 50.000, 100.000. Paling tidak ya untuk membeli kain kafan, untuk bedah bumi, untuk sewa ambulan, untuk dan seterusnya. 1, 2, 3 hari mungkin nggak bekerja karena hati masih sedih, padahal butuh makan dan seterusnya. Nah itu mestinya yang kita dahulukan, dan itu yang diajarkan Rasulullah. Diperintahkan kepada para sahabat untuk nyumbang kepada keluarga Ja'far yang kematian. Sementara yang wong digawe mantu ki nyajo njagake ya, njagake. Si blorok moko ora ndok. Nyumbang itu bukan amal soleh. Urunan tirakatan. Ya, tapi masalahnya ya, wah mulai mungsuhi wong sak RT terus piye? Rondo tok tekan ngarepmu. Ben tangi ben salam ora urun lah gitu. Ya silakan. Cuma saya harus ingatkan. Ulang tahun. Amal soleh. Makana sawaban. Syaratnya satu, benar. Menjamu tamu, mengucapkan salam ketika masuk majelis, itu amal soleh itu. Orang ucapan ya ora apa-apa. Sama benar. Enggak, itu dilaksanakan nanti tanggal 1 kan? Ini belum tanggal 1. Sawab. At'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Seorang ngadu kepada Rasulullah, hati saya itu kok resah. Orang Jawa mengatakan mentolonan, tegelan. Apa jawab Rasulullah? At'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Beri makan kepada orang miskin, usap kepala anak-anak yatim. Ya, anak yatim khususnya, anak kecil umumnya. Usap kepalanya, salam, salim.
Dia mau cium tangannya ya boleh, gigit jari kita juga nggak selalu pagi kok ya. Nah, kita usap kepalanya. Yang pertama sawaban, yang kedua kholisun, harus betul-betul ikhlas karena Allah. Sholat itu amal soleh, 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur. Betul-betul Allahu Akbar. Silakan baca inna sholati, silakan baca Allahumma ba'id, semata-mata karena Allah. Sawaban kholisun, ikhlas. Tidak masalah. Tapi kalau di dalam benak kita ada, sudah sering dibahas, ada keinginan mendapatkan pujian dari orang lain. Itu kata orang Jawa, muspro tambah tadi. Perpaduan antara sawaban kholisun, amal itu harus benar, amal itu harus ikhlas. Itu seperti 2 keping mata uang, 2 sisi 1 keping mata uang. Harus ada petunjuknya, harus ada contohnya, harus ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas. Tetapi tidak ada sawabannya, tidak ada petunjuknya, juga bukan amal saleh. Sawabannya ada, benar, tapi tidak ikhlas, juga tidak ada nilai amal saleh. Nah, salah satu di antara yang ditekankan para ulama, antara tanggal 1 sampai 9 itu siam. Dicontohkan oleh para ummahat Rasulullah, oleh para istri-istri Rasulullah. Bahkan riwayat-riwayat menerangkan Rasulullah melaksanakan itu tanggal 1 sampai 9. Wah, abot banget ya. Saya nggak harus ngiming-ngimingi ini subuhnya 4:30 lebih, maghribnya 5:30 lebih dikit. Berarti siang itu pendek, malam itu panjang. Udaranya juga tidak terlalu panas. Karena hari ini matahari berada di sisi utara. Ini orang niat ya orang bakal kalah. Tapi istafti koltok. Jadi bapak-bapak sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mereka adalah pemimpin kaum wanita, betul lah. 35 aja. 34, 35. Anissa. Laki-laki. 34 ya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bukan pemimpin loh ini. Bukan teman hidup loh. Punya sampean juga sama. Abu Dzulqarnain. Iya dibaca tuh ya. Laki-laki. Belum ketemu wis jamu gitu. Enggak, kitabnya kayak ayatnya 34 surat An-Nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sudah 2. Yang satu presiden, yang satu menteri. Sebagai pemimpin antum ini, ya saya. Ini masih ada malam Senin, masih ada malam Selasa, masih ada Selasa siang, malam Rabu, Mir. Bojone jenenge Darmi kan. Mir. Kita jelaskan. Termasuk anak-anak. Ya, Abdillah ya. Ya. Posong beduk kowe. Masih posong beduk tak. Anak-anak kita aja. Suasana rumah tangga kita itu kita ciptakan urane kancane wis wong loro. Betul kan?
Kita ciptakan rumah tangga kita itu seperti rumah tangga di bulan Ramadan. Lah sing ora kemecer sapa? Diiming-imingi kamu siam 1 hari nilainya mengalahkan orang yang maju ke medan perang. Meskipun dia membunuh orang banyak, orang-orang kafir, nilai siam kamu itu tetap lebih tinggi. Berbeda kalau dia membunuh orang kafir, temannya orang kafir membunuh dia mati syahid. Satu-satunya amal yang nilainya lebih tinggi dari amal soleh yang dikerjakan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, orang mati syahid. Ini saya tekankan yang pertama itu. Yang kedua, antum-antum yang di masyarakat diberi amanah oleh umat untuk memberikan khutbah, untuk memberikan pengajian, untuk ya kepada ibu-ibu. Ini ngisi pengajian oleh ibu-ibu diumrohke lho. Kok aku belum tahu diumrohke ibu-ibu. Sampaikan itu ya Ki ya. Disampaikan itu semuanya, bukan hanya Abu Dzulqarnain. Disampaikan keutamaan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Saya khususkan ya, termasuk ya tilawatul Quran tadi sudah. Nah, saya khususkan siam itu tanggal 1 sampai 9. Kemudian masuk tanggal 10, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah, insya Allah harinya hari Jumat, dibandingkan dengan iraqatud dam, mengalirkan darah, menyembelih kambing dengan segala macam jenisnya ya. Ada kambing, ada gembel, ada etawa, ada perucul, ada kibas, Jawa ada. Kambing itu kambing Jawa. Lembu dengan segala jenisnya termasuk kerbau dan unta. 3 jenis. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah dibandingkan dengan iraqatud dam, mengalirkan darah. Sampai di sini mungkin ada yang silahkan dipotong sendiri, minta tolong kepada orang lain juga silahkan membeli kambing patungan dengan orang lain, untuk membeli sapi 7 orang juga silahkan. Tapi itulah amal soleh yang paling utama tanggal 1 sampai 9, amal soleh yang lebih utama, yang paling utama yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nanti ditambah 11, 12 kan 13. Ini sekedar mengingatkan tadi, tapi rasanya kurang marem kalau tidak saya uraikan. Ada yang ganjel mungkin. Apa? Oh, armetu. Pam. Enggak ada. Alhamdulillah ya, berarti materi ini sudah tidak terlalu tidak terlalu istimewa bagi kita-kita yang akrab dengan taklim. Tapi masyarakat itu masih banyak yang sangat tidak paham. Tolong disampaikan. Paling tidak kita budayakan, kita biasakan ya. Kita biasakan siam tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu di rumah tangga kita masing-masing. Di rumah tangga kita masing-masing. Yang sudah terbiasa siam Daud ya ditinggal. Yang terbiasa siam Senin dan Kamis ya berarti ada Senin sekali, Kamis 2 kali, mudah-mudahan itu 2 in 1. Bagi yang tidak terbiasa ya kita usahakan 9 hari. Orang yang benar. Bahasa-bahasa itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disunahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut itu para jamaah itu kebanyakan persepsi mereka itu tidak memotong kuku hewan dan bulu hewan apa kuku gitu. Iya. Jelasannya Pak. Kuku kambing, kuku sapi, kuku kuda, kuda enggak ya? Wallahu a'lam ya. Ini mungkin salah penerjemahan dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi untuk menjelaskan itu. Untuk menjelaskan itu, entah redaksinya yang kurang pas atau penerbit tadi meluruskan tapi justru malah membingungkan, tetapi dengan logika yang dangkal nanti tahu kalau ada salon anjing itu ada ya, salon anjing itu ada, salon anjing dibawa ke salon kemudian dicukur kemudian di message. Saya pernah punya teman orang Pasar Kliwon itu. Saya datang ke rumah dia. Saya ketuk pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disambut seperti wujudnya seperti anjing tapi penampilannya kayak kucing. Cacing bubet begitu. Nyanak kok kayak kancaku teko gitu. Itu saat itu kucing Iran. Si anak nu aku. Jadi kucing tapi kayak anjing, rambutnya bulunya kayak anjing apa namanya? Kalau saya kecil namanya anjing kikik itu. Jadi memang begitu. Dia sangat akrab dengan manusia dan sangat menyenangkan. Jadi kita usap-usap itu seneng lah. Ini setengah bulan sekali kita bawa ke salon, dipotongkan rambutnya ya. Dan untuk apa namanya? Untuk saja pasirnya harus didatangkan dari Australia. Itu ke salon tadi. Untuk motong kuku, untuk motong rambut kucing Iran tapi kalau kambing kok diketok kuku lagi terus enggak, beliau berkewajiban menjelaskan ini kan. Kambing kok dipotong kukunya, kambing kok tidak boleh dicukur jenggotnya apa di jenggot yang duwe ya. Sapi apa punya? Nah dari sana memang ya kembalinya kepada yang mau udhiyah itu, yang saya pahami itu. Cuma saya cari-cari kok sana saya pernah ditanya, jadi bukan hanya sekali. Itu kok yang tidak boleh dipotong itu kuku si kambing apa kuku orang? Orang lagi tanya, dia malah agak bingung. Loh, sing salah ki aku apa sing kono lah. Nah, terus saya baca Minhajul Muslim aslinya, kemudian terjemahannya terletak pada kesalahan penerjemahan atau redaksional ketika menerjemahkan. Demikian. Yang lain selesai. Silakan. Aku takon dewi ya. Ini masalah lain. Meskipun sudah berkali-kali saya tekankan, jangan menyebut Idul Kurban. Idul Adha. Kowe kurban apa? Aku kurban perasaan. Idul Fitri, hari raya makan-makan.
Idul Adha, hari raya penyembelihan. Penyembelihan, bukan kurban. Bukan kurban. Kalau kurban itu dipersembahkan kepada Allah. Sekedar mengulangi, dipersembahkan kepada Allah. Id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal. Al-Maidah 28. Waktu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Dua anak Nabi Adam alaihi salam, yang satu Qabil, yang satu Habil. Kedua-duanya mempersembahkan kurban kepada Allah. Sudah sering kita dengar. Yang satu petani, yang satu peternak. Yang petani mempersembahkan hasil sawahnya, yang satu mempersembahkan hasil ternaknya. Ya, menjelang maghrib itu diletakkan di tanah yang lapang. Besok pagi ditengok, yang hilang urungan yang malih wong dunya sini karo menem. Nabi Adam, Ibu Hawa, Qabil dengan jodohnya bernama X5, Habil dengan jodohnya yang bernama Layudha. Itu kalau diterima oleh Allah berarti diambil. Kalau tidak diterima dibiarkan di sana. Ini kedua-duanya kepengen apik itu. Ingin menunjukkan kepatuhannya kepada Allah. Qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Lah, yang kurbannya bukan udhiyahnya. Ini dipersembahkan pada Allah, diambil oleh malaikat, dibawa ke langit. Tapi kalau udhiyah, coba kita buka surat ke 22, surat Al-Hajj. Ayatnya 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Baca. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi takwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebelumnya 36 yang lebih mengenai. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian daripada syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Tidak. Bagikanlah pada orang-orang yang miskin. Aku ranjalo, Allah nggak minta. Tapi kalau korban tadi memang dipersembahkan kepada Allah. Nah di sini bedanya. Jadi udhiyah itu kita potong, dan nanti pembagiannya sepertiga untuk masyarakat sekitar, sepertiga untuk kita makan hari itu, sepertiga dulu belum ada kulkas kita jemur menjadi dendeng. Itu silakan. Di kalangan masyarakat yang menganggap udhiyah itu
sebagai suatu ibadah yang hukumnya sunnah muakkadah. Tapi di kalangan masyarakat yang bermadzhab Hanafi, udhiyah itu hukumnya fardu ain. Ini masing-masing motong. Letaknya siapa? Ya dimakan sendiri. Dimakan sendiri. Ini kalau udhiyah. Tapi kalau kurban dipersembahkan kepada Allah. Kalau di Mesir kurban dipersembahkan kepada Dewa Nil agar sungai Nil itu tetap mengalir setiap waktu. Ini bedanya kurban. Jadi pada hari raya kurban ini, wah itu jatuh semangat. Kita harus mengorbankan jiwa dan raga kita. Ya belende awakmu. Ini udhiyah. Bahasa ini memang kurang akrab di masyarakat. Lah kita berusaha untuk mensosialisasikan kepada mereka yang betul itu udhiyah. Wah, lah angel ngapalke. Ya diapalke kok kapalan. Ini udhiyah. Kamu motong udhiyah apa? Kamu ikut udhiyah enggak? Berusaha angel-angel kurban. Bukan untuk Allah kok ini. Ini kita makan sendiri aja boleh. Kita makan sendiri boleh. Bahwa akhirnya panitia panjenengan tumut mriki mengke entuk bagian sampil siji kali hati. Pilih ngarep napa mburi ya meneh pilih mburi ya. Anu mbok kula ditambahi mboten entuk. Niku aturan panitia. Lockdown. Panitia harus luwes itu ya, harus. Ini tolong saya dipotongkan kambing saya, dikeleti, kulitnya saya berikan pada panitia untuk dijual. Nah, saya membayar upah pemotongan itu berapa? Semuanya saya minta untuk saya bawa pulang kecuali cerindilnya. Juga boleh. Juga boleh. Tapi sedikit saya ingatkan itu ya. Qabil dan Habil. Dunia ki isine gor wong 6. Qabil itu satu-satunya saudara laki-laki Habil. Habil itu satu-satunya saudara laki-laki Qabil. Sama-sama ingin menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Kedua-duanya mengorbankan hasil kerja mereka sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Ini kalau saya pakai bahasanya setan alas. Nggonamu ditampa, nggonaku ora. Ini sama-sama muslim. La aqtulan laka, sungguh benar-benar saya akan membunuh kamu. Dunia isine guru wong 6. Satu-satunya saudara laki-laki dan dia tidak merugikan saudara laki-laki yang namanya Habil tadi kepada kakaknya yang namanya Qabil. Hanya kok korban kamu diterima, kok korban saya tidak. Kok tak pateni kamu? La aqtulan laka, sungguh benar-benar saya akan membunuh kamu. La aqtulanna. Nunnya nun apa itu? Oh, nun tauhid ya tadi ya. Dan dilakukan betul. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, perbuatan pidana yang pertama kali terjadi di dunia itu pembunuhan. Seorang kakak kandung kepada satu-satunya adik kandung dia. Qabil kepada pembunuhan, perbuatan pidana, jinayah yang terjadi pertama kali di dunia itu karena pembunuhan. Pembunuhan itu terjadi karena iri. Terjadi karena iri. Irinya Masya Allah ya, kalau saya harus susun itu dalam masalah yang baik. Bahwa menyesali ya. Ini jadi Masya Allah, lain kali lah kita kaji atau mudah-mudahan sudah pernah kita kaji. Rasulullah sedang bermajelis dengan para sahabat.
saya ilaikum akan masuk ke majelis kita ini salah seorang calon penghuni jannah yang masuk duduk telat itu yang telat tadi mudah-mudahan ya hari kedua hari ketiga Abdullah ibnul Amr ibnul As ini Mary biasanya orang telat aku tak nelat. Akhirnya ketika dia masuk ke majelis Rasulullah, assalamualaikum, tanya kepada teman, aku mau dirasani Rasulullah ora. Ini rahasianya apa? Ini orang ini apa? Ini? Petingannya apa? Amal spesial yang dia lakukan yang orang lain sulit mengerjakan apa? Akhirnya dia pura-pura, bukan pura-pura, bohong. Saya dimarahi orang tua saya. Mbok saya tak nginep di rumah Anda kalau boleh. Silahkan terbuka 24 jam. Make yourself at home. Nginep. Masuk. Waktu malam ya. Itu mesti bar misa tekan subuh tahajud orang nganggo lara. Enggak. Habis saya tidur. Dia menemani. Ya menjelang subuh mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat ditambah itu. Oh itu mungkin kesel. Jakarta malam kedua. Loh kok ya ngodok. Malam ketiga. Loh kok ya sama. Akhirnya adiyafah salah satu ayam bertamu itu maksimal 3 hari. Nah, kecuali ke rumah Pak Ade, ke rumah kakak, ke rumah Ade, ini bukan bertamu. Sudah saya minta maaf sebetulnya saya tidak. Ya akhirnya pamit lah ya, pamit. Nah, kemudian ya apa namanya? Balik kucing nggak mendapatkan hasil, mau mencontoh amal soleh yang dia lakukan itu apa, dia nggak mendapatkan hasil, pamit akhirnya ya ada ganjelan ya kembali maaf sebetulnya saya tuh bohongi panjenengan. Kenapa? Saya tuh nggak dimarahi orang tua, saya ingin nginap di rumah Anda itu karena saya mendengar Rasulullah menyebut-nyebut nama Anda sebelum masuk ke majelis sampai 3 kali akan masuk salah seorang calon penghuni jannah. Kelebihan Anda itu apa? Ya kama anak kata roh seperti Anda lihat itu. Kata Isya cepet-cepet tidur setengah jam, saya ambil minimalnya, bangun qiyamul lail kemudian ke masjid dan tidur. Ya kok Rasulullah mau mengatakan Anda ini sebagai calon penghuni jannah? Oh mungkin ini mas ya, mungkin ini. Satu kalau ada ngele ya, tapi harus berusaha. Kalau ada seorang sahabat saya dikaruniai oleh Allah suatu nikmat, saya lebih dahulu gembira sebelum dia gembira. Kalau saya dapati seorang saudara itu saudara saya Islam, beriman, karuniai musibah, saya lebih dulu sedih sebelum dia sedih. Oh lah ini yang sulit ini bukan hanya sulit, sangat sulit. Seorang kakak iri kepada adiknya karena amal soleh saja berani membunuh. Jadi kalau ada di antara kita numpak brompit anyar, salamnya sudah beda itu kaya wong bereng ini. Jawabnya salam juga. Allah kalau kerugian dulu. Ini coba kita berusaha untuk melakukan ini. Saya baca koran gimana Pak Ahmad Purnomo mboten dicalonke. Ya secara manusia ya kecewa, tapi ya apa boleh buat. Begitu ya. Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Toto-toto keluarga, anak-anak yang sudah mulai dewasa usia 15 ke atas, kita ingatkan, kita ajak bersama-sama, ayo foto ngampet sarapan, foto ngampet makan awak selama 9 hari, dan nanti nyate nek eneng wong ngeteri daging kalau kita tidak menyembelih ya. Nah, apalagi kalau kita menyembelih. Demikian. Kita lanjutkan insyaallah pada hari Senin yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.